Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa saling mengingatkan di antara kita, saling mengingatkan dari apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sejatinya seorang muslim atau manusia, mereka senantiasa membutuhkan nasihat, membutuhkan pengingat agar kita sama-sama mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama agar kita semuanya memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ya tentu kalau kita berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, banyak sering kita dengar tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, tentang keutamaan orang yang berilmu. Nah, sebelum dibahas lebih jauh apa saja keutamaan menuntut ilmu itu apa aja tuh? Keutamaan orang yang berilmu itu apa aja tuh? Yang pertama yang sering kita dengar, Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa masuk surga, alias jalan cepat masuk surga adalah ilmu. Apalagi keutamaan? Keutamaannya apa? Menurut ilmu itu supaya apa? Agar apa? Keutamaan itu apa aja? Tadi sudah satu, memudahkan orang untuk masuk. Terus apa lagi? Nah, masya Allah, itu salah satu keutamaannya adalah mengangkat derajat. Siapa tadi yang mengangkat derajat? Yang jawab siapa? Masya Allah,
Ah, itu betul, nggak usah disurakin. Yang ngesurakin berarti nggak bisa jawab, itu namanya. Harusnya ya, masya Allah ya, ada orang bisa menjawab. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam berbagai banyak ayat ya, atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah surat Al-Mujadilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka memiliki ilmu, yang mereka beriman dengan keilmuannya. Artinya orang itu tidak mungkin bisa beriman kecuali dia berilmu. Tidak mungkin dia bisa beriman kecuali dia senantiasa menuntut ilmu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya, kenapa saya harus menjelaskan dulu atau mengingatkan dulu tentang keutamaan, supaya kita nanti tahu tips-tipsnya itu apa aja, supaya kita betul-betul memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Terus apalagi keutamanya? Satu lagi, banyak sebetulnya. Satu lagi apa keutamaan menuntut ilmu? Hah? Ini berarti ada yang baru ya, yang kelas 3-nya udah keluar, dah lulus ya. Berarti ada kelas baru, kelas 1 ya. Saya nanya yang kelas yang udah lama ya, kelas 2, kelas 3, apa lagi keutamaan menuntut ilmu itu? Hah? Gimana? Supaya kita, ya gimana kita mau semangat? Ya gimana kita mau semangat menuntut ilmu kalau kita keutamaan dia nggak tahu? Ya contoh misalkan teman-teman, kenapa pengen beli HP yang di belakangnya ada gambar jeruknya ya? Ya kalau disebut itu nanti iklan ya. Saya nggak dibayar sama perusahaannya. Ya, kenapa kita menginginkan HP yang belakangnya gambar jeruk? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa Farih? Saya masih ingat nih Farih. Ayo Farih, kenapa? Ya, pertama ya gengsi mah jelas. Selain gengsi apa? Karena kita tahu HP tersebut itu harganya, sehingga gengsi. HP-nya harganya mahal ya. Terus memiliki kualitas dan keutamaannya. Ya, makanya orang berlomba-lomba berebut bagaimana caranya bisa memiliki HP yang gambar jeruk, karena tahu keutamaannya, jadi semangat pengen. Ya sama dengan ilmu juga. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki semangat yang tinggi? Bagaimana mungkin kita memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk mendapatkan ilmu kalau kita sendiri nggak tahu tentang keutamaan ilmu? Ya makanya apa? Ya harus diingatkan dulu. Supaya kita bisa semangat menuntut ilmu itu berarti harus tahu keutamaan. Tadi dimudahkan masuk surga. Terus mengangkat derajat. Kenapa bisa mengangkat derajat dulu? Ya, ada dalam sebuah kisah salah satu dari Khalifah Bani Abbas. Itu seseorang dari khalifah tersebut atau dari zaman tersebut ya, itu orang tersebut main catur. Ya main catur sama temannya. Ketika lagi main catur, pamannya datang. Ya, tahu kan permainan catur, tahu? Tahu. Masa nggak tahu? Ya pasti tahu. Nah, ketika main catur dari Khalifah Bani Abbas tersebut, ya, itu tiba-tiba si caturnya itu ditutup. Ya kan papan ya, bisa buka tutup, langsung ditutup. Nah, ketika ditutup oleh pamannya, maka si orang tersebut nanya, ya orang yang lagi main catur tuh nanya sama pamannya. Ya, kenapa? Karena dia menutup papan caturnya. Ditanya, apa yang ditanyakan ketika itu?
Ditanyakan, apakah engkau menghafalkan Al-Quran? Pamannya menjawab, tidak. Apakah kamu menulis sunnah Nabi SAW? Dia jawab juga, enggak juga. Ditanya lagi, apakah kamu mempelajari tentang sejarah, maksud sejarah Islam? Dijawab juga, enggak juga. Kemudian apa? Akhirnya yang tadinya main catur keponakannya tersebut akhirnya membuka papan catur tersebut, kemudian main lagi, dilanjutkan. Nah, lawan mainnya langsung nanya sama temannya tersebut, kenapa kamu membuka papan catur lagi? Padahal tadi sudah ditutup oleh orang yang engkau segani. Ya, padahal tadi ditutup oleh pamannya, kenapa kamu melanjutkan main catur? Apakah kamu tidak segan kepada orang tersebut, kepada paman tersebut? Maka kata orang dari Khalifah Bani Abbas tersebut, sudah kita lanjut main saja. Kenapa? Karena tidak ada orang yang disegani. Kenapa orang tersebut mengatakan lanjut saja? Karena tidak ada orang yang disegani, padahal itu pamannya. Kenapa? Karena pamannya pertama enggak pernah menuntut ilmu, enggak pernah baca Quran, enggak pernah menghafal Al-Quran, enggak pernah mempelajari sunnah. Sehingga apa? Sehingga meskipun itu pamannya, itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menghinakannya? Karena dia tidak memiliki ilmu. Berarti ilmu itu untuk mengangkat derajat kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang sekarang mungkin, atau sebagian di antara kita, orang-orang di sekitaran kita, dihinakan oleh tetangga yang lainnya, atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena enggak memiliki ilmu. Nah, makanya kalau kita tahu bahwasanya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, saking tingginya derajat orang yang menuntut ilmu, itu dijelaskan oleh Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, ya, ketika aku bersama Ahmad bin Imran, ya, untuk belajar, tiba-tiba apa? Lewat orang kaya, ya, orang kaya dengan, ya, dengan kekayaannya, dengan harta yang dimilikinya, lewat di depan Ja'far. Ketika itu, ya, Ja'far At-Tahawi itu langsung melihat orang kaya, langsung dia lupa dengan apa yang sedang dia pelajari. Dia lupa dengan apa yang sedang dikaji di hadapan Ahmad bin Abu Imran. Saking terpukaunya dengan orang kaya tersebut. Akhirnya Ahmad bin Abu Imran nanya, ya, apakah kamu terpukau dengan orang kaya tersebut? Dia mengatakan, ya sudah. Kalau misalkan kamu ini terpukau dengan orang kaya, terpukau dengan orang yang memiliki harta, ya sudah, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ilmu yang kamu miliki itu ditukar dengan hartanya orang kaya tersebut? Artinya apa? Ini ingin menjelaskan bahwasanya nanti kamu jadi kaya tapi kamu bodoh, nggak punya ilmu. Nah, orang kaya tadi dia jadi miskin tetapi dia pinter. Kemudian kata Ja'far Tahawi mengatakan, aku tidak ingin menukarkan ilmuku dengan hartanya. Saking apa? Saking agungnya ilmu. Kenapa alasannya nggak mau ditukar dengan hartanya? Beliau mengatakan, karena orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, dia adalah orang kaya yang tanpa memiliki harta. Kalau kita kaya dengan harta mah bisa dihitung, ya, mobilnya berapa biji, HP-nya berapa biji, duitnya berapa banyak, bisa dihitung. Tetapi orang yang berilmu, karena Allah mengangkat derajatnya, itu seolah-olah apa? Seperti orang kaya tapi tidak memiliki harta. Coba bayangkan, banyak ya kita saksikan orang yang berilmu hidupnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak kaya,
tetapi mereka merasakan kenikmatan sebagaimana yang dirasakan oleh orang kaya. Kenapa alasan yang kedua Ja'far mengatakan tidak mau menukarkan ilmunya dengan kekayaan tersebut? Tadi pertama apa? Karena orang berilmu itu apa? Orang kaya tanpa harta. Yang kedua, kenapa tidak mau ditukarkan dengan hartanya ilmunya itu? Karena orang kaya itu adalah orang yang memiliki kewibawaan tanpa qabilah. Ya, qabilah itu apa? Suku, ya. Kalau di Arab kan ada qabilah macam-macam, ya, atau suku, ada suku Quraisy, ya, ada suku yang lainnya. Artinya apa? Meskipun dia nggak punya qabilah, ya, nggak punya, ya bisa dikatakan nggak punya qabilah seperti pada umumnya, tapi apa? Tetapi dia memiliki kemuliaan dan kewibawaan. Ya, banyak orang yang memiliki qabilah, berkuasa di kampungnya, tetapi nggak memiliki wibawa. Kenapa? Karena nggak memiliki ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan melalui makhluknya. Yang ketiga, kenapa Ja'far tidak mau menukarkan ilmu dengan hartanya? Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang berkuasa tanpa memiliki pasukan. Ya, orang yang berkuasa tanpa memiliki pasukan. Kalau kita berkuasa karena punya prajurit, karena punya tentara, itu mah sudah biasa. Ya, kita jadi pemimpin, punya pasukan, punya ajudan, itu mah udah biasa. Orang yang punya duit juga bisa melakukannya. Siapapun bisa melakukannya. Tetapi orang yang berilmu, meskipun dia tidak memiliki pasukan, tidak memiliki prajurit, tetapi dia memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dengan kekuasaan tersebut. Ya, kan banyak ya. Di sini udah pada nyoblos apa belum? Belum. Kan sering kita lihat ya. Ya nggak apa-apa, mungkin kita tahu. Kalau mau pemilu, ya banyak pejabat-pejabat itu datang kepada siapa? Kepada kiai, ya, kepada ustadz. Ya, padahal ustadz di situ nggak punya jabatan apa-apa, nggak punya kedudukan apa-apa. Tetapi kenapa banyak para pejabat datang, atau selain pemilu juga datang banyak, meminta arahan, ya, meminta nasihat, padahal dia pejabat tinggi yang mungkin memiliki ajudan, yang mungkin memiliki pasukan, tapi mereka datang kepada ahli ilmu. Kenapa? Itulah bukti kalau orang yang berilmu itu mereka adalah memiliki kekuasaan meskipun tanpa memiliki pasukan. Itu keutamaan ilmu apa bukan? Jelas itu keutamaan ilmu. Ya, makanya harus kita ingatkan dulu. Supaya apa? Supaya kita memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita nggak ingat dengan keutamaan, nggak tahu ya tadi, akhirnya apa? Menuntut ilmunya asal-asalan. Ya, menuntut ilmunya nu penting mah naon tah? Nu penting mah berangkat aja dari rumah, kan begitu. Akhirnya asal-asalan. Kalau asal-asalan akhirnya apa? Ya sudah, pas ngaji tiduran, ya, ngobrol, itu namanya asal-asalan. Kenapa? Karena nggak tahu keutamaan ilmu. Kalau kita tahu keutamaan ilmu, kita akan duduk dengan serius. Ya, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan. Kita akan mendengarkan dari berbagai faidah yang dijelaskan oleh para ulama, supaya kita sama-sama memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita selama ini 3 tahun SMP, ya, 3 tahun SMA, nggak ada manfaat dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Ya, sibuknya apa biasanya? Belajar atau ngapain sibuknya? Hah? Main game. Jadi lulus SMP jeung SMA teh lulus main game. Nilai tingginya di nu game.
bukan dari pelajaran yang kita pelajari. Kenapa? Karena bisa jadi kita kurangnya paham tentang keutamaan menuntut ilmu sehingga kita nggak memiliki semangat. Ya, padahal ilmu itu kata Imam Ahmad bin Hambal, nanti saya tanya ya. Tadi kata Ja'far Tahawi itu keutamaan menuntut ilmu itu apa? Kenapa sampai nggak mau ditukarkan dengan harta? Nanti saya tanya, yang nggak bisa jawab, mumpung masih pagi lari aja ya. Jangan berdiri lah, lari aja lah. Mumpung masih pagi. Kalau biasanya siang ngantuk ya. Nah, ditanya nggak bisa lari atau moyan aja di luar ya. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, bahkan beliau mengatakan bahwasannya ilmu itu ya adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Ya, kata Imam Ahmad apa? Bahwasanya ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang yang orang tersebut Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Artinya apa? Kalau ilmu itu karunia, kata Imam Ahmad mengatakan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia, maka ilmu tersebut tidak akan bisa didapatkan dengan jalur keturunan. Maksudnya apa? Imam Ahmad itu ingin menjelaskan kepada kita, karena ilmu ini adalah karunia dari Allah ya, yang diberikan kepada hambanya, maka apa? Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan jalur keturunan. Keturunan di sini misalkan kalau seandainya kita punya bapaknya ustadz, kakeknya kiai, nggak bisa, karena keturunan ustadz dan kiai tiba-tiba kita dapat ilmu, nggak bisa. Tetapi ilmu tersebut, atau misalkan karena bapaknya guru, ibunya guru, kita mendapatkan ilmu langsung, itu nggak bisa. Nggak bisa dengan jalur keturunan. Tapi apa? Tapi ilmu tersebut akan didapatkan dengan seseorang hadir di majelis ilmu. Ilmu itu akan didapatkan dengan jalur belajar, dengan jalur kesungguh-sungguhan, dengan jalur memiliki semangat yang tinggi, baru dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengangkat derajatnya di dunia ataupun di akhirat kelak ketika dia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu menuntut ilmu itu adalah harus dicari, harus belajar karena memiliki keutamaan, maka berarti kita harus semangat. Kenapa? Semangat dengan cara mengagungkan ilmu tersebut, makanya harus tahu dulu keutamaannya ya. Supaya apa? Supaya semangat. Kalau memiliki semangat, pasti dia akan mengagungkan ilmu. Supaya apa? Supaya dia tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kalau dia nggak mengagungkan ilmu, nggak menganggap ilmu itu bermanfaat, maka belajarnya juga akan malas-malesan alias asal-asalan. Kenapa? Karena nggak tahu keagungannya, sehingga kita tidak memiliki semangat yang tinggi. Nah, ada seorang ulama ya, namanya Syekh Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu akan memiliki banyak ilmu ketika kita mengagungkan ilmu. Semakin kita tidak mengagungkan ilmu, semakin kita tidak mengetahui keutamaan ilmu, maka semakin sedikit ilmu yang akan terserap pada diri kita. Makanya apa? Harus mengagungkan. Di antaranya apa? Harus semangat. Dalam apa? Dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama khususnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, terus Ustadz, bagaimana cara mengagungkannya? Ya, mengagungkan ilmu tersebut caranya seperti apa? Nah, makanya para ulama menjelaskan cara mengagungkan ilmu atau supaya kita tetap semangat, tetap istiqomah ya,
mempelajari ilmu tersebut, maka apa? Maka yang harus kita tanamkan ketika menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin semangat menuntut ilmu berarti pertama harus ikhlas, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dari awal sudah tidak ikhlas, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia tidak akan memiliki semangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan di dalam hati. Ya, tapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan apa yang di sisi Allah, Allah mengangkat derajatnya, memberikan pahala, maka apa? Ilmu tersebut atau orang tersebut sampai kapanpun akan memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Ya, memurojaahnya. Makanya ada sebuah riwayat itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang dia menuntut ilmu karena Allah, maka dia akan merasa khosyah. Apa khosyah itu? Ada yang pernah tahu khosyah apa artinya? Siapa yang barusan jawab takut? Khosyah itu apa? Takut, betul. Ya, orang kalau dia menuntut ilmu karena Allah, itu akan melahirkan khosyah. Khosyah itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang tersebut mengulang-ulangnya, mengulang-ulang itu apa bahasanya? Murojaah. Orang menuntut ilmu karena Allah adalah akan melahirkan ikhlas, dan ketika mengulang-ulangnya atau ketika mencarinya adalah sebuah ibadah, dan ketika memurojaahnya adalah sebuah tasbih, dan ketika menyampaikannya atau menjelaskannya adalah sebuah jihad. Ya, menjelaskan tentang ilmu adalah jihad, dan menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak mengetahui adalah diantara bentuk sedekah. Coba bayangkan, itu keutamaan ilmu semua. Kenapa harus diulang lagi, harus dijelaskan? Supaya kita memiliki semangat. Ya, kita menuntut ilmunya ikhlas karena Allah berarti menjadikan khosyah, semakin takut kepada Allah. Mempelajarinya, ya, berarti itu adalah sebuah ibadah. Memurojaahnya adalah sebuah tasbih. Kemudian menjelaskannya atau mengajarkannya adalah sebuah jihad. Dan mengajarkan atau menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahui adalah bentuk sedekah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang keutamaan tersebut, kenapa kita tidak memiliki semangat? Bahkan apa? Kita senantiasa belajar dan menuntut ilmu itu dijadikan sebagai beban. Benar apa enggak? Beban. Ya, pas hari Minggu ingat hari Senin kayaknya beban gitu, reka sekolah Senin tuh ya, males. Benar enggak itu? Banyak yang cari-cari alasan. Ya, artinya apa? Menjadikan beban. Padahal ya, menuntut ilmu, ya, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menjadi beban kepada diri kita masing-masing. Coba bayangkan. Sekarang kita sering mengeluh, ya, giliran suruh belajar itu dijadikan beban, capek, alasan dan lain-lain. Tapi kalau kita kasih pilihan antara belajar dengan main game, milih mana? Rata-rata main game, terserah mau gamenya apapun itu. Ya, kalau kita dikasih pilihan antara belajar dengan main, milih mana? Yang kebanyakan pasti milih main. Woi, belajar, masya Allah. Coba kalau tujuannya belajar, sebutkan tadi keutamaannya apa aja. Hah? Artinya apa? Padahal ya,
Menuntut ilmu itu semuanya membutuhkan pengorbanan, bukan hanya sekedar ikhlas saja. Ya, ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan harta, ada juga pengorbanan secara fisik. Padahal ya, ada orang harusnya kalau kita tahu tentang keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita memiliki semangat yang tinggi. Kenapa? Karena itu kebaikan yang kita cari. Orang yang melakukan kemaksiatan, anggap saja orang yang nggak mau belajar, ya, orang yang nggak mau belajar, orang yang bolos belajar, ya, orang yang nggak mau ke sekolah juga, mereka juga tetap berusaha, mau capek. Padahal yang dilakukannya itu nggak bermanfaat. Ya, kalau dulu zaman saya itu ada istilahnya mabal. Ada yang suka mabal nggak? Ya. Hah? Coba saya tanya sama yang mabal. Kalau kita mabal itu perlu perjuangan apa enggak? Perlu. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya enggak? Kumaha carana ngabohong, perjuangan apa bukan? Perjuangan. Kumaha carana ngabohong, kumaha carana tekanyahoan ku guru, ya, kumaha carana loncat benteng, itu perjuangan. Padahal itu untuk bolos, itu untuk melanggar saja memerlukan perjuangan dan pengorbanan, memiliki semangat. Harusnya ketika kita menuntut ilmu, ketika belajar yang akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita, yang akan mengangkat derajat diri kita masing-masing, harusnya lebih semangat lagi daripada orang yang mereka melanggar, bahkan melakukan kemaksiatan, atau orang tersebut melakukan mabal. Harusnya kita lebih semangat lagi. Mereka aja nggak mendapatkan keuntungan dari mabalnya, semangat. Harusnya kita lebih semangat lagi daripada mereka. Nah, ini terjadi zaman sekarang. Kalau giliran main bola, ya, giliran jalan-jalan, semangatnya luar biasa. Janjian jam 8, jam 7 kesiapan begitu. Tapi giliran kita sekolah, giliran kita belajar, giliran menuntut ilmu, sudah tahu masuk jam 7.30 masih kene santai we gitu ya. Padahal yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Yang kita lakukan itu akan mendatangkan manfaat bagi diri kita masing-masing, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Harus ada pengorbanan. Ya, bahkan kalau zaman sekarang tuh bisa dilihat dari sana ya, parkiran motor penuh. Masih we aya alasan gitu ya. Alasannya macam-macam. Agar dia misalkan bolos sekolah, agar dia tidak mau hadir di majelis ilmu, padahal fasilitas ada. Ya, motor ada atau kendaraan ada. Handphonenya bagus-bagus lagi gitu ya. Kemudian sepatunya juga bagus-bagus juga, branded semua ya, gaul gitu ya. Tapi tetap apa? Tetap kita masih banyak alasan, tetap tidak memiliki semangat untuk belajar. Coba bayangkan di zaman dahulu, ya, ada namanya Abu Hatim Ar-Razi, yaitu ulama di atasnya Imam Bukhari. Abu Hatim Ar-Razi itu beliau adalah ulama hadis, ya. Itu ulama hadis. Beliau terkenal dengan keilmuannya. Apa yang menjadikan Allah memberikan keberkahan? Ketika beliau mau menuntut ilmu, kan beliau itu karena ahli hadis kan dulu ya, kalau mau belajar hadis itu pergi ke beberapa negara. Ke Irak, ke Baghdad, ke Syam, ke Madinah, dan negara-negara lainnya. Ketika Abu Hatim Ar-Razi ingin belajar, ingin mengunjungi guru-guru yang lainnya, itu tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Beliau tempuh dari satu negara ke negara lain jalan kaki.
Ya, coba bayangkan jalan kaki, kita tahu ya di Timur Tengah bagaimana kondisinya. Padang pasir, panas, berdebu, tapi tidak pernah mengeluh meskipun harus jalan kaki. Kenapa Abu Hatim Ar-Razi melakukan demikian? Karena beliau tahu tentang keutamaan ilmu. Karena beliau tahu ilmu inilah yang akan mengangkat derajatnya. Karena beliau tahu bahwasanya ilmu itulah yang akan memudahkan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah meskipun mendapatkannya dengan jalan kaki. Nah, kita sekarang banyak motor, ya nggak punya motor ada ojol ya dan lain-lain. Masih banyak, tetapi kita tetap mengeluh. Kita tetap tidak memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah. Itu pengorbanan secara fisik, coba bayangkan. Nggak apa-apa meskipun jalan jauh mereka itu. Yang penting dia mendapatkan ilmu. Harusnya kita yang memiliki fasilitas yang banyak, di rumahnya ada wifi, ya, punya kendaraan, harusnya kita memiliki semangat yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mereka terbatas dalam masalah fasilitas. Ada lagi sebagian ulama yang mereka itu demi untuk mendapatkan ilmu, ya berkorban dengan fisik juga. Siapa? Adalah namanya Ikrimah, seorang tabi'in. Seorang tabi'in apa? Yang bernama Ikrimah. Muridnya siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah itu adalah seorang ulama ahli dalam bidang tafsir. Ketika belajar kepada Ibnu Abbas, karena itu salah satu murid yang menonjol, ya. Ketika itu apa? Ketika beliau belajar kepada Ibnu Abbas mengikat kakinya, coba bayangkan. Kakinya diikat. Tujuannya apa? Supaya fokus. Supaya sungguh-sungguh. Supaya bisa mengagungkan ilmu. Supaya bisa semangat menuntut ilmu meskipun kakinya harus diikat, tetapi dia bersabar untuk mendapatkan ilmu dari Ibnu Abbas. Ternyata apa? Ternyata betul salah satu murid Ibnu Abbas yang menonjol yaitu adalah Ikrimah. Itu pengorbanan secara fisik, coba bayangkan. Tapi kita seringnya apa? Ngeluh dan ngeluh. Bahkan kita tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar, hadir di majelis ilmu, hadir di kelas, nggak memiliki semangat. Padahal di situ para ulama sudah mengorbankan secara fisiknya. Ya, kita kan dikit-dikit alasan. Ya, panas sedikit langsung bikin surat izin, capek sedikit bikin surat izin, nggak hadir. Padahal capek lagi gara-gara naon? Main, ya, kesana kemari. Padahal itu semuanya memerlukan pengorbanan fisik. Coba bayangkan sekarang banyak ya orang-orang yang nggak sekolah, yang apa biasanya nunyegat truk teh, naon disebutnya teh? Iya pokoknya mah sering nyegat mobil lah ya. Ya papalidan gitu apa itulah pokoknya kurang lebih. Mereka pagi-pagi bawa gitar kecil ya, atau siang nggak belajar, nggak ke sekolah, dia aja mau gitu ya naik satu mobil ke mobil yang lainnya, harus jalan kaki, kadang diantara mereka nyeker gitu ya, harus panas-panasan. Mereka saja mau berkorban, padahal apa yang dia lakukan itu nggak ada manfaatnya sedikit pun. Kita yang punya sepatu, punya motor, punya kendaraan, masih ada orang tua, harusnya kita memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Meskipun apa? Meskipun kita lelah, meskipun kita capek. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad atau kata para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara berleha-leha. Ya,
kalau kita leha-leha santai we gitu ya, lagi belajar hobinya nyarande, ngalamun gitu ya, nah itu orang nggak bakalan mendapatkan ilmu. Santai we gitu ya, orang lain mah memperhatikan dengan baik, orang lain menulisnya, orang lain ya duduk dengan baik. Tapi kalau kita leha-leha santai we gitu ya, ngalamun ya, nyoo buuk ya, nyoo golep ya, memainkan rambutnya, terus we golepnya teh dioprek gitu ya. Orang-orang yang kayak gitu orang yang nggak akan mendapatkan ilmu. Orang yang tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Padahal kita tahu tadi betapa banyak para ulama untuk mendapatkan ilmu itu mereka apa? Harus mengorbankan fisiknya, jiwanya. Bahkan ada ulama ahli bahasa ya. Itu Imam Tha'lab belajar kepada Ibrahim Al-Harbi. Imam Tha'labi ini itu belajar kepada gurunya ya 50 tahun, coba bayangkan. 50 tahun itu nggak pernah bolos, nggak pernah izin. Coba bayangkan 50 tahun kalau seandainya ngajinya itu tiap hari, coba bayangkan. Nggak pernah bolos, nggak pernah banyak alasan, memiliki semangat yang tinggi meskipun harus lelah, meskipun harus capek. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya sehingga apa? Menjadi ulama besar, menjadi seorang yang alim karena kesabarannya dalam menuntut ilmu. Meskipun apa? Meskipun harus mengorbankan fisiknya. Ada enggak ulama yang harus mengorbankan hartanya? Banyak. Ya, siapa? Contoh misalkan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ya salah satu ulama yang sering kita dengar ya hadis riwayat Bukhari ya dan yang lainnya. Apa yang dilakukan, yang dikorbankan oleh Imam Bukhari agar supaya mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar fisik, tetapi pengorbanan secara hartanya. Dulu Imam Bukhari itu di antara orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmu, rajin belajar, rajin hadir di majelis ilmu. Nah, sewaktu-waktu ternyata Imam Bukhari nggak hadir dalam kajian ilmu. Teman-temannya ketika Bukhari nggak hadir, ngelihat kok Imam Bukhari nggak ada gitu ya, sudah mungkin ada halangan, udah biarin aja. Ternyata beberapa hari kemudian nggak hadir lagi. Nah, teman-temannya nyari lagi, kok nggak hadir gitu. Kemana ini Imam Bukhari ini? Ternyata apa? Setelah beberapa hari nggak hadir, akhirnya teman-teman yang sama-sama belajar itu datang ke rumahnya Imam Bukhari, diketuk pintunya, ya digedor pintunya. Imam Bukhari menjawab. Tetapi apa? Kata Imam Bukhari, saya tidak bisa keluar menemui kalian. Padahal apa? Teman-temannya ingin ketemu, ingin ngobrol. Terus disampaikan lagi, apakah ada masalah denganmu? Imam Bukhari mengatakan, ya bagaimana mungkin aku bisa menyampaikannya? Aku tidak bisa menemuinya, atau tidak bisa menemui kalian. Sampai ya teman-temannya tersebut ya menanyakan, kenapa alasannya kamu nggak bisa menemuinya? Ternyata apa? Imam Bukhari nggak bisa menemui mereka karena ketika itu Imam Bukhari telanjang, tidak menggunakan pakaian. Kenapa? Karena pakaiannya semuanya dijual untuk mendapatkan ilmu. Ya, pakaiannya dijual supaya bisa hadir di majelis ilmu. Nah, kita sekarang orang tua kita memberikan bekal. Ya, mereka banting tulang untuk kita. Apakah kita nggak pernah sadar? Coba nanti kita kalau sudah dewasa, ya, kalau sudah lulus SMA,
sudah kuliah, sudah bekerja, sudah punya keluarga, kita akan sadar betapa berat pengorbanan seorang tua atau orang tua kita masing-masing. Pengorbanan seorang ayah. Untuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan ilmu, tapi kita selama ini tidak memanfaatkannya dengan baik. Kita tahu nggak kadang-kadang ayah itu direndahkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, ya, dijatuhkan kehormatannya oleh orang lain. Padahal apa? Padahal yang dilakukan oleh ayah kita, oleh orang tua kita, tujuannya supaya kita mendapatkan ilmu. Ya, kita semuanya sekarang punya motor bagus-bagus. Tahu nggak pengorbanan orang tua kita untuk beli motor itu seperti apa? Tahu nggak pengorbanan orang tua kita kerjanya itu seperti apa supaya kita punya handphone, supaya kita punya motor, supaya kita tidak dilecehkan oleh orang lain, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Mereka banting tulang mencari harta tersebut supaya kita semuanya bisa belajar. Kalau kita nggak pernah berpikir seperti itu, berarti apa? Berarti kita itu adalah orang yang durhaka, orang yang dolim sama orang tua kita. Kadang kita bukan hanya sekedar malas belajar, tetapi apa? Tetapi kita bahkan berani membentak sama orang tua kita yang selama ini berjuang sampai detik ini bagaimana caranya anaknya itu memiliki derajat yang tinggi. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu? Coba pikir, coba tanya kepada diri kita masing-masing. Ya, kita menyaksikan betapa banyak anak-anak yang pengen belajar, ya, pengen masuk sekolah, tapi nggak mampu karena orang tuanya sudah tidak mampu. Nah, kita kesempatan, kenapa kita harus semangat menuntut ilmu? Selain daripada kita ingat tentang keutamaan, coba ingat aja orang tua kita masing-masing. Ingat wajahnya, ingat pengorbanannya, ya, ingat dengan apa yang selama ini mereka lakukan untuk kita, tapi kita seringnya nggak pernah mikir. Sehingga apa? Berani melanggar, berani nggak mau belajar, malas-malasan. Ya, dulu Imam Syafi'i atau tadi kita jelaskan di antaranya Imam Bukhari, mereka itu mau mengorbankan harta asal dia mendapatkan ilmu. Imam Malik kan itu kisahnya terkenal, ya. Gimana Imam Malik ketika itu? Imam Malik untuk belajar menuntut ilmu, dia apapun yang ada di dalam rumahnya dia jual. Ya, sampai pada ujungnya apa? Saking tetap ingin mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yang bisa mengangkat derajat seseorang, yang bisa mendatangkan kebahagiaan baik dunia ataupun di akhirat. Hartanya sudah habis, apa yang ada di dalam rumahnya sudah dijual. Akhirnya apa? Imam Malik ketika itu menjual atap rumahnya. Supaya apa? Supaya bisa belajar. Ini juga mungkin dilakukan juga oleh siapa? Oleh sebagian orang tua kita masing-masing. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi orang tua kita ini, ya, membiayai kita masuk ke sekolah ini. Bisa jadi orang tua kita nggak punya uang, minjem ke tetangganya, kita nggak tahu. Harus menjatuhkan kehormatannya, meskipun harus malu dengan temannya, meskipun harus malu dengan tetangganya. Tetapi apa? Itulah pengorbanan orang tua. Harusnya apa? Kita lebih semangat lagi. Ingat sama orang tua kita masing-masing. Kita akan sadar kalau orang tua kita sudah nggak ada. Ya, kalau orang tua kita sudah nggak ada, baru kita sadar betapa sayangnya orang tua kita masing-masing kepada diri kita masing-masing. Makanya ya, orang tua itu saking pengennya kita memiliki ilmu, ada dalam sebuah riwayat dijelaskan pengorbanan orang tua, terutama ayah, ya, ibu dan ayah, dan terutama ayah yang selama ini mencari nafkah untuk kita. Dalam sebuah riwayat ada yang bertanya kepada Nabi SAW, curhat sama Rasulullah,
Ya Rasulullah, ayahku ini mengambil hartaku. Kemudian kata Nabi SAW, coba panggil ayahmu ke sini. Artinya Nabi ingin nanya, kenapa mengambil hartanya? Kemudian kata Nabi SAW, ketika ayah tersebut mau datang, malaikat Jibril datang. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam kepadamu. Nanti tanya tuh kalau ayahnya datang, coba tanya. Apa yang harus ditanyakan? Itu adalah Rasulullah SAW harus menanyakan unek-unek apa yang ada dalam perasaan orang tua kita masing-masing. Ketika ditanya, kenapa kamu mengambil harta anakmu? Orang tersebut mengatakan, coba tanya lagi sama dia. Saya ngambil harta itu untuk bibinya, untuk tante-tantenya, atau untuk saya? Tapi kata Nabi, ya sudahlah, kita bahas yang lain aja. Artinya apa? Apa yang engkau ceritakan, apa unek-unek yang ada di dalam hatimu. Maka seorang ayah tersebut mengatakan, bahwasanya akulah yang selama ini merawatnya ketika dia di masa bayi, dan bahkan akulah yang memenuhi kebutuhannya. Kapan itu? Di masa remaja. Di masa-masa kita ini, siapa yang memenuhi kebutuhan kuota kita? Kita udah dikasih motor, dikasih juga buat bensinnya. Sudah dikasih motor, dikasih buat bensinnya, kita juga dikasih jajan malah. Supaya apa? Supaya orang tua itu menjadikan kita nggak malu kita sama teman-teman yang lain. Ya, orang lain jajan, kadang kita enggak. Nah, orang tua kita nggak mau seperti itu. Makanya apa? Mereka berjuang ya habis-habisan untuk apa? Untuk supaya anaknya terangkat derajatnya. Salah satunya memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu. Harusnya apa? Harusnya kita mikir kalau kita punya akal. Kalau kita punya akal, punya otak, punya perasaan, harusnya mikir seperti itu. Ya, harus pergi pagi. Kadang ada sebagian teman-teman mungkin ya jarang ketemu sama ayahnya. Dia bangun, ayahnya udah nggak ada. Ayahnya pulang, kita yang udah tidur. Dan apa yang mereka lakukan? Tujuannya supaya kita mendapat ilmu. Makanya apa? Kalau kita ingat dengan pengorbanan orang tua, ini salah satu motivasi. Selain daripada ikhlas, selain daripada tentang tahu keutamaan ilmu, maka kita tahu pengorbanan orang tua kita masing-masing. Coba mikir mulai sekarang. Punya otak kan harus menggunakan mikir. Ya, nggak pernah berpikir bagaimana sulitnya orang tua kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita semuanya memiliki derajat yang tinggi, baik di dunia ataupun kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Kalau kita tahu tentang hal tersebut, maka seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Ya, untuk belajar dengan baik, menghafal, memurojaah, harus sabar. Kalau kita nggak sabar, kita sampai kapanpun nggak akan mendapatkan ilmu. Bahkan kalau kita nggak sabar, akhirnya apa? Semangat kita hilang dalam menuntut ilmu. Ya makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat, yang memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu terutama, adalah seorang mukmin yang paling dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, enggak memiliki semangat ibadah, enggak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Giliran ulin semangat kan begitu, giliran main semangat, giliran jalan-jalan semangat. Tahu Imam Nawawi? Pengarang apa? Salah satu kitab yang terkenalnya, Arba'in, Masya Allah. Ya, Imam Nawawi jadi ulama besar. Karangan kitabnya banyak. Ada Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Nah, Imam Nawawi kenapa Allah mengangkat derajatnya? Menjadikan ulama besar.
Imam Nawawi itu pernah nangis. Gara-gara apa? Gara-gara diajak main sama temennya. Nangis Imam Nawawi, nggak mau. Ya, nangis gara-gara diajak main. Pengen fokus belajar. Beda dengan kita. Ya, kenapa nangis? Nggak diajak main. Beda dengan Imam Nawawi, nangis itu karena diajak main. Kalau kita nangis nggak diajak main, ya, nggak diajak main bola. Di sini ada yang nginep, ada yang santri nginep di sini nggak? Ada? Nah, justru apa? Ada sebagian orang nggak betah tinggal di asrama, ya. Kenapa? Karena nggak bisa main. Padahal tujuan kita berada di tempat ini, orang tua kita mengeluarkan hartanya untuk diri kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya kita belajar, semangat menuntut ilmu, agar kelak kita semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai cita-cita kita, untuk bisa dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siap semangat? Kalau siap, ingat dengan pengorbanan orang tua kita masing-masing. Udah itu aja. Ya. Pas naik motor, ingat itu dari orang tua. Ngisi bensin, ingat itu dari orang tua. Supaya apa? Supaya kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang tidak menjadi orang yang dihinakan oleh manusia yang lain. Dengan apa? Dengan sebab kita memiliki ilmu dan memiliki cita-cita yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sampai di sini? Kalau jelas berarti mulai sekarang harus serius belajarnya, ya. Harus sungguh-sungguh. Pelajari dengan baik, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan tidak lupa ilmu itu akan berkah, akan kita dapatkan ketika kita memuliakan guru-guru kita dengan adab dan sopan santun. Itu sebab kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jelas ya? Ada 2 menit ini. 1 menit sudahlah. Itu mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi adik-adik dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita masing-masing, dan kita tidak pernah mengecewakan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.